Minasan genki desu ka? Thanks udah mampir ke channel ini. Dan di video kali ini kita mau belajar bahasa Jepang lagi. Kita bongkar-bongkar lagi lagu bahasa Jepang yang cukup terkenal di dunia per-tiktokan. Pasti kalian udah pernah dengar, yaitu lagunya Cinnamon dan Evening Cinema. Jadi kolaborasi antara dua grup band. Judulnya adalah Summertime atau waktu musim panas, atau bahasa Jepangnya Sama Taimu. Sama itu berasal dari kata summer dan taimu itu dari kata time. Jadi Japanese. Kalau dilihat dari terjemahannya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi tidak berani mengungkapkan. Akhirnya hanya dipendam dan akhirnya nggak diungkapkan. Menyakitkan. Jadi kalian kalau suka sama orang, lebih baik kayaknya diungkapin aja, walaupun hasilnya nggak sesuai dengan harapan kalian, misal ditolak. Tapi dengan kayak gitu, jadi kalian kan tahu jawabannya, kalian bisa tidur nyenyak walaupun hasilnya menyakitkan, daripada menyesal sampai seumur hidup gara-gara dulu suka sama orang tapi nggak nyatakan. Jadi lebih baik diungkapkan daripada dipendam terus, nanti kalian menyesal. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto. Kita artikan satu-satu. Yang pertama adalah kimi. Kimi itu gampang ya, artinya kamu. Kamu untuk yang cewek. Kalau anata itu bebas, mau cewek mau cowok bisa pakai anata. Ataupun teme ataupun omae itu kasar banget, jangan pakai itu. Kalau lebih sopan lagi ya panggil namanya dare sang. No ini partikel, toriko itu kalau arti sesungguhnya itu tawanan. Kalau toriko di sini artinya bukan tawanan sebenarnya, tapi sebuah istilah menggambarkan seseorang yang tertarik kepada orang lain. Jadi orang itu jatuh cinta kepada orang tersebut, udah tertarik, seolah-olah menjadi seperti tawanan. Jadi bisa diartikan jatuh cinta. Terus ni ini partikel natte, menjadi. Shimaeba ini shimaimasu, bisa diartikan bisa juga enggak, cuma untuk memperjelas sebuah kalimat ataupun mempertegas sebuah kalimat. Biasanya diartikan itu selesai ataupun seluruh ataupun penyesalan, itu pakai shimaimasu. Kalau ada banyak, berarti ini ada artinya kalau. Nah, kito itu artinya pasti. Ada merek coklat kan, KitKat. Nah, KitKat itu berasal dari kito, kato. Kito itu pasti, kato itu menang, jadi pasti menang. Jadi kalau diartikan seluruhnya, itu kalau aku itu di sini di dalam bahasa Jepang itu aku biasanya nggak ditulisan. Jadi watashi wa kimi no toriko ni natte shimaeba. Jadi kalau diartikan seluruhnya tadi, kalau aku menjadi tawananmu, kalau arti sebenarnya. Tapi kalau di sini, kalau aku jatuh cinta ke kamu, pasti. Nah, pasti apa? Kita lanjut ke lirik selanjutnya. Kono natsu wa jujitsu suru no motto. Kono itu artinya ini, ada kono, sono, ano, dono, koso, ado. Itu gampang belajarnya, ada di bab 4 Minani Hongo. Natsu itu musim panas ataupun summer ya. Kono natsu wa itu partikel, jujitsu itu sempurna, perfect ataupun lengkap. Suru, jujitsu suru berarti lengkap. No ini nggak diartiin juga nggak apa-apa, karena misal madata beteru no motabeta no. Nah, no itu di belakang kalimat itu sebenarnya nggak ada artinya, hanya untuk apa ya, mempertegas ataupun mempercantik ataupun biar lebih enak didengar. Kan kalau yang sopan motabemas taka, kalau misal bentuk lebih kasualnya motabeta no
gitu. Nah, moto itu lebih artinya. Sebenarnya kata moto lebih di sini ini harusnya ditaruh di depan. Jadi moto ini dipindah ke sini. Kononatsu wa moto jujitsu suruno. Jadi kalau diartiin dari depan tadi, kalau misal aku jatuh cinta kepadamu, pasti musim panas kali ini akan lebih sempurna. Mo modorenaku tatte wasurenaide. Kita artiin lagi. Mo itu di sini bisa diartikan sudah. Modorenaku itu berasal dari kata modorimas, kembali. Modoreru ditambahin re berarti bisa kembali. Kalau modorenai berarti tidak bisa kembali. Jadi ini modorenaku karena melanjutkan ke kalimat sebelumnya, jadi modorenaku. Tate ini artinya kayak sama temo, jadi artinya meskipun. Wasurenaide berasal dari kata wasureru, lupa. Wasurenai, tidak lupa. Wasurenaide kudasai berarti jangan dilupakan. Jadi kalau diartikan seluruhnya, meskipun sudah tidak bisa kembali, ini jangan dilupakan. Gitu, gampang banget kan? Ini bunponnya yang ini. Nanen tatemo ienai. Nanen, nan itu artinya sebenarnya apa? Nani itu apa? Nen itu artinya tahun. Kanji tahun ya, niseng nijunen berarti tahun 2020, ataupun dibaca juga kunyominya itu toshi. Kalau onyominya tuh nen. Kalau nanen jadi diartikan berapa tahun. Tate ini berasal dari kata tatsu, tapi bukan tatsu yang ini. Tatsu bukan tatsu yang ini. Kalau yang ini tatsu juga, cuma artinya berdiri kalau yang ini. Nah, kalau yang tate di atas ini melewati. Misal gonengkang tachimashita berarti udah melewati 5 tahun. Ienai itu berasal dari kata iyu. Iyu artinya bicara. Ieru artinya bisa berbicara, ataupun kalau di sini lebih tepatnya mengungkapkan, maksudnya nggak diomongin gitu. Ienai berarti tidak bisa mengungkapkan ataupun dipendam. Tapi kalau diartikan lebih enaknya itu walaupun udah bertahun-tahun tetap aja nggak bisa mengungkapkan gitu. Jadi maksudnya di sini perasaannya tetap dipendam, nggak diungkapin. Kokai shita te kamawanai. Kokai shita itu artinya menyesal. Kokai suru, kokai shimasu, kokai shimashita. Terus te. Nah, te di sini nih artinya mirip kayak partikel wa. Jadi menandai subjek. Kamawanai ini artinya nggak masalah ataupun nggak apa-apa, mirip kayak daijobu.
Kamaimaseng, kamawanai. Kalau diartiin lebih enaknya menyesal pun nggak masalah. Demo kotoba wa koko made deteru no. Demo itu artinya tapi, bukan demonstrasi, tapi demo itu artinya tapi. Kotoba itu kata-kata. Kata-kata. Wa ini di sini partikel, koko itu sini, made itu sampai, bukan orang Bali. Deteru berasal dari kata deru, artinya tuh keluar. No ini yang tadi, sebenarnya nggak ada no-nya juga nggak masalah, hanya untuk mempercantik sebuah kalimat ataupun kata. Jadi kalau maksud dari kalimat ini adalah tapi kata-kata itu hanya keluar sampai sini. Kalimat di sini adalah kata-katanya itu nggak keluar tapi hanya ada di dalam hati. Jadi kata-kata aku mencintai dia itu cuma nyampe di sini doang, di dalam hati doang. Ne sama time. Ne itu artinya hey. Kalau bahasa Indonesianya hey kan. Summertime. Ini adalah summer, berasal dari kata summer sama time. Kenapa ditulisnya pakai katakana? Karena serapan dari bahasa asing. Kayak misalnya nama kita, nama orang Indonesia kalau dibuat bahasa Jepang kan ditulisnya pakai katakana. Misal namaku Imam, jadinya Imamu gitu. Jadi huruf katakana itu lebih spesialnya itu dipakai untuk menulis kata-kata serapan. Kaigang dori o arukitai. Gampang ini ya. Kaigang itu pantai. Dori itu jalan. O itu partikel. Arukitai. Arukitai itu berasal dari kata arugu. Arugu itu artinya berjalan. Arukitai punya berubah jadi ki, jadinya ingin berjalan. Ingin berjalan. Ini perubahan kalimat masih yang gampang kok, ini masih di N5. Jadi kalau diartikan semua tadi aku di sini ya, watashi wa kaigang dori o arukitai. Aku ingin berjalan di jalan pantai, maksudnya di pantai gitu. Aku ingin berjalan-jalan di pantai. Doraibu datte shite mitai. Doraibu itu artinya drive. Bahasa Inggris ditulisnya dari kata drive jadi katakana. Doraibu bacanya itu artinya mengemudi. Date di sini bisa diartikan dengan juga. Jadi tergantung pola kalimatnya. Kalau misal nandate itu apa katanya? Kalau date di tengah-tengah kayak gini bisa diartikan juga. Ada banyak sebenarnya date itu artinya. Tapi kalau di sini bisa diartikan dengan juga. Terus shite mitai. Shite mitai itu kata dasarnya dari kata suru. Suru itu artinya mengerjakan ataupun berbuat. Kata kerja, bentuk T-nya itu shite. Nah, shite miru. Kalau shite miru berarti mencoba. Kalau shite mitai, ru-nya dirubah jadi tai, berarti di sini artinya adalah ingin mencoba. Jadi kalau diartikan seluruh kalimatnya, aku juga ingin mencoba mengemudi. Di sini maksudnya mengemudinya bareng sama orang yang dia suka di pantai.
tada shisen o awasete hoshii no. Tada di sini adalah hanya. Hanya. Tada itu artinya banyak juga. Tada juga bisa artikan gratis. Kalau di sini artinya hanya. Shisen. Nah, shisen itu kalau bahasa Indonesianya arah pandangan mungkin ya. Karena kalau misal dilihat dari kanjinya, yang pertama adalah kanji. Yang pertama ini bacanya shi. Artinya bisa melihat. Nah, yang kedua ini seng, ini artinya garis. Jadi shisen itu bisa jadi diartikan sama arah pandangan mungkin ya. Kayak misalnya kita mau ngobrol sama anak kecil, kita kan harus jongkok biar mata sama mata itu ketemu, biar setara gitu. Nah, awasete itu menyamakan ataupun menyesuaikan. Apa yang disamakan yaitu shisennya ataupun arah pandangannya. Terus ada hoshi. Hoshi itu ingin. Nani ga hoshi ataupun te hoshi, tabete hoshi, nonde hoshi, atte hoshi. Kalau ada hoshi-hoshinya kayak gini berarti artinya ingin. Terus no. No ini artinya kayak tadi, nggak ada artinya sebenarnya. Jadi kalau misal dibuat kalimat yang sesuai EYD-nya Jepang tuh tada shisen o awasete hoshi desu. Nah, no di sini bisa diartikan juga kayak desu, nggak ada artinya. Kalau diartikan jadinya aku hanya ingin menyamakan arah pandangan. Jadi maksudnya menyamakan cowok sama cewek ini pandangannya sama ataupun tatap-tatapan, lebih enaknya gitu. Namanya juga sama orang yang disukai. Ne sama time ini sama kayak yang tadi, gak usah diartikan lagi. Yo ake made umibe hashite. Nah, yo ake itu yoru no ake, artinya dini hari ataupun fajar ya. Jadi ingat sahur nih. Made itu artinya sampai. Made in Jepang. Umibe, umi itu artinya laut. B itu cara baca lainnya juga tuh heng, artinya sisi. Sisi laut ya pantai sebenarnya. Hashite itu lari. Jadi kalau diartikan semuanya, aku ingin berlarian di pantai sampai dini hari, sampai besok pagi. Jadi mungkin merasakan dunia ini hanya milik berdua, yang lain cuma ngekos. Shiosai ini susu maretai ne. Shiosai, kita bahas kanjinya dulu ya. Shiosai, shio ini berasal dari kata air laut pasang. Yang ini artinya kanji sawagu sebenarnya. Itu kanji berisik ataupun gemuruh ataupun ribut. Kalau dari kanjinya tuh bagus nih. Ini adalah kanji kuda. Terus yang di bawahnya adalah kanji nomi. Nomi itu salah satu jenis kutu. Jadi kalau kuda ada kutunya, biasanya kudanya berisik, kegatelan. Akhirnya kudanya berisik terus. Sawagi mas, sawagu. Shiosai itu bisa diartiin suara air laut pasang ataupun suara ombak besar. Suara ombak aja deh. Ini partikel. Susu maretai berarti ingin dibungkus ataupun dikelilingi. Kalau diartiin di Indonesia mana lucu ya. Ne itu artinya iya ataupun lo ataupun nggak ada artinya juga nggak apa-apa.
Shiosa ini susumaretai berarti aku ingin dibungkus oleh suara ombak. Selanjutnya adalah kanojo no shigusa ga amai ne. Kanojo itu artinya di sini artinya dia ya, ataupun bisa diartikan dengan pacar. Kanojo itu pacar cewek, kalau yang kareshi itu pacar cowok. Kanojo no, no itu partikel, shigusa itu sikap ataupun tingkah laku. Jadi sikap dia, kanojo no shigusa, sikap dia, ga ini partikel, amai, amai itu manis. Tapi dalam bahasa Jepang amai itu bisa diartikan dengan manja. Jadi anak yang amai itu bukan diartikan dia manis sebagai cantik, tapi amai di sini tuh amairu, manja. Nah itu nggak usah diartiin juga nggak apa-apa. Jadi artinya sikap dia manja. Ini sama kayak yang tadi, Kimi no Toriko ni natte shimaiba kono natsu wa jujitsu no suro no moto. Lanjut lagi, uwasa no dorimin garu wasurenai de. Uwasa no dorimin garu wasurenai de. Uwasa itu artinya gosip ataupun rumor gitu ya. Dorimin garu, dorimin garu tuh dari bahasa Inggris. Kalimat sebenarnya tuh gini, dreaming girl ataupun gadis pemimpi. Jadi uwasa no dreaming garu, gosip tentang dreaming girl, wasurenai de, wasureru, wasurenai, wasurenai de, jangan dilupakan. Demo kimochi wo sutaete shimaeba itsuka. Demo itu kayak tadi, artinya itu tapi, kimochi itu perasaan. Di sini artinya perasaan ya, nggak ada arti yang lain. Sutaete, sutairu, sutairu itu artinya disampaikan ataupun diungkapkan. Kalau diartiin dari sutaete shimai, sutaete shimau berarti disampaikan seluruhnya. Di sini diartiin jika. Itsuka, itsuka itu suatu saat. Kalau itsu itu kapan, kalau itsuka berarti suatu saat yang akan datang. Jadi kalau diartiin semuanya, tapi kalau jika perasaan ini diungkapkan seluruhnya, diungkapkan semuanya, itsuka suatu saat, lanjut ke kalimat selanjutnya. Kono yume wa samete shimau daro na. Kono berarti ini, kono sono ano dono, poso ado. Yume itu artinya mimpi. Yume o miru berarti melihat mimpi. Wa ini partikel, samete, samete itu terbangun ataupun sadar gitu ya. Jadi sadar dari mimpi. Shimau, shimau di sini bisa dilihat dari
Tesimao. Di sini menunjukkan sebuah penyesalan ataupun perasaan yang nggak enak. Kona Darona itu bentuk nggak formal atau futsukenya dari deshoka. Deshoka itu berarti bertanya ataupun bisa dikatakan apa gitu, ataupun apakah. Jadi kalau diartikan seluruhnya kita harus melihat dari kalimat yang sebelumnya juga. Demo kimochi wo sutai teshimaeba itsuka kono yume wa samete shimau darona. Tapi kalau ataupun jika perasaan ini diungkapkan semuanya, maka suatu saat apakah mimpi ini akan terbangun ataupun sadar. Jadi maksudnya mimpi ini terbangun atau sadar itu, kalau mimpi lagi mimpi terus terbangun ataupun bangun sadar, berarti kan mimpinya berhenti. Jadi bisa diartikan apakah mimpi ini akan berhenti. Jadi mimpinya itu yang ada di lirik sebelumnya, yang tentang senang-senang di pantai itu. Aoi kage ga yureru machikado. Aoi itu artinya biru. Aoi, aoi, ano sora. Berarti biru, biru, langit itu. Kage itu bayangan. Yureru itu artinya bergoyang. Machikado. Nah, machi ini artinya tuh jalan. Beda sama machi yang ini. Kalau yang ini kan kotak. Selanjutnya kado. Nah, kado ini adalah sudut ataupun pojok. Jadi kalau diartikan bayangan biru bergoyang di sudut jalan. Jadi gitu artinya dari lagunya Cinnamon featuring Evening Cinema, judulnya Summertime, lagu yang sangat hits di TikTok. Arti lagunya ternyata bucin juga. Tolong kasih masukan saran tentang cara belajar bahasa Jepang dengan belajar lewat lagu ini, gimana cara aku menyampaikan ataupun gimana media yang aku pakai ataupun apapun itu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ataupun kalau misal kalian ada request lagu yang ingin dibongkar bahasa Jepangnya, diartiin kata per kata dan pola kalimatnya, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Di video selanjutnya nanti kita bahas lagunya Amyong dengan judul Marigold. Jadi jangan lupa diaktifin loncengnya biar kalau ada video baru notifikasinya langsung masuk ke HP kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat yang belajar bahasa Jepang. Issho ni ganbarimashou. Oh.